Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya anak-anak ibu kelas 10 IPS? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini adalah pertemuan kelima kita belajar ekonomi. Nah, materi dasar hari ini adalah tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira seperti apa ya peran pelaku ekonomi itu? Oke, Ibu akan menjelaskannya di video selanjutnya. Ibu harap kalian semua tetap fokus ya. Harus aktif di grup. Tugas-tugas yang menumpuk harus dikerjakan, jangan ada yang ketinggalan. Oke anak-anak ibu semuanya, simak penjelasannya berikut ini. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi yaitu produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ketiga, faktor produksi modal. Dan keempat, faktor produksi keahlian. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Proses produksi akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperhitungkan. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, siapakah pihak distribusi itu? Pihak distribusi merupakan orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Faktor-faktor distribusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, produk, kedua, pasar, ketiga, produsen, dan keempat, perantara. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi: memperolehnya diperlukan pengorbanan, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: yang pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor non-ekonomi. Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya.
Pelaku-pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, perusahaan sebagai produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga keluarga adalah salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga keluarga terutama berperan sebagai konsumen. Di sisi lain, rumah tangga keluarga juga menyediakan faktor-faktor produksi. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau mencari keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, pemerintah menguasai tambang minyak bumi melalui PT Pertamina atau Persero. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Contoh, produk-produk buatan Cina dijual di berbagai negara di dunia. Peran konsumsi sebagai yang pertama, pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Peran produsen yang pertama, sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Ketiga, sebagai pemakai faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Nah, di sini ada berbagai macam peran pelaku ekonomi. Salah satunya adalah peran pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, membuat kebijakan untuk mengatur distribusi, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara, dan yang lainnya. Peran masyarakat luar negeri tempat mengekspor barang dan jasa, memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah, tempat mengimpor barang dan jasa, menampung tenaga kerja, memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Nah, ini adalah model diagram sederhana dua sektor yang terdiri dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Ya, jadi dia saling ketergantungan ya. Kemudian ini model 3 sektor. Ya, jadi kalau 3 sektor itu ada rumah tangga keluarga, kemudian rumah tangga produsen, dan diikut campur tangankan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada model diagram 4 sektor, yaitu ada rumah tangga keluarga, kemudian rumah tangga produsen, lalu pemerintah ada di dalamnya. Kemudian ada lagi campur tangan masyarakat luar negeri. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua tetap fokus ya. Kita berdiskusi di WhatsApp group. Harus aktif, jangan tidak ada yang merespon. Oke, terima kasih dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.